Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sukses selalu. Pada pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membicarakan dengan ship construction and stability dengan submateri adalah yang disebut dengan Simpson Rule 1. Dalam pertemuan yang ketujuh ini, kita akan membicarakan stability experimentally calculation of areas and volumes. Tentu kita membicarakan dengan area dan volumes. Kalau kita biasanya menghitung area atau volume, luas dan isi, kita selalu menyebut dengan meter bujur sangkar untuk area dan volumes panjang kali lebar kali tinggi yang disebut dengan adalah volume atau yang disebut dengan M pangkat 3. Dari mana M pangkat 3 itu? Panjang kali lebar kali tinggi dalam meter. Maka disebut volumes. Tetapi di dalam bangunan kapal ada dua sisi yang tidak kita bisa menghitung dengan panjang kali lebar kali tinggi atau panjang kali lebar, atau dengan area atau volume, yaitu haluan, dihaluan, dan diburitan. Bagaimana cara menghitung dihaluan dan buritan? Maka naval architects menghitung dengan cara yang disebut dengan cara Simpson Rule 1. Simpson Rule 1 itu adalah menghitung yang dinamakan menghitung area atau suatu bangunan yang tidak beraturan. Maka akan berlakulah yang disebut dengan rumus Simpson Rule 1, di mana Simpson Rule 1 itu adalah, Anda lihat pada slide ini, yang disebut dengan Y1 plus 4Y2 plus Y3 divide 3. Karena apa divide 3? Karena unsurnya ada 3, Y1, Y2, dan Y3. Cukup dengan itu. Bagaimana Pak? Kita seorang seafarer atau seorang chief engineer atau nakoda, bagaimana mengetahui itu? Anda tidak perlu menghitung. Karena yang menghitung itu adalah Anda punya yang dinamakan dengan naval architects. Kalau di Indonesia disebut dengan di Surabaya ada ITS, Institut Teknologi Surabaya. Mereka yang mengerjakan. Akan tetapi kita sebagai seafarer, kita harus tahu haluan dan buritan itu dibikin sedemikian rupa yang disebut dengan curve atau kurva. Jadi di dalam hal ini rumus Y1
plus 4y2 plus y3 divide 3, itu berlakulah rumus Simpson Rule 1. Ya, Simpson Rule 1 telah kita ketahui bahwa di dalam Simpson Rule 1 itu ada area atau volume yang tidak bisa dihitung dengan memakai panjang kali lebar atau panjang kali lebar kali tinggi. Pun demikian kita mau mencari pakai rumus lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari atau panjang kali lebar tidak bisa. Seperti Anda lihat di haluan sini terbentuklah yang dinamakan curve atau kurva. Kurva di haluan dan juga kurva di buritan. Kalau di bagian tengah disebut parallel middle body, bisa dihitung panjang kali lebar. Tapi di haluan dan buritan tidak bisa berlaku, maka rumus yang disebut dengan Simpson Rule 1. Kenapa di haluan itu bisa dibentuk dengan curve? Kalau dia dibikin dengan 4 persegi panjang, maka kapal tersebut tidak akan bisa berlayar semaksimal mungkin. Maka dibikinlah lengkungan atau curve. Jadi itulah curve. Di buritan juga demikian, dibikin lengkungan mulai dari anjungan sampai atau yang disebut dengan engine room wall sampai paling belakang sekali. Nah, kalau ada yang dari depan, mulai dari bookwalk sampai dengan collision bucket, sekat pelanggaran. Tentu ada fungsinya. Fungsinya satu, untuk mengetahui seberapa banyak plat yang akan kita pergunakan. Yang kita akan pergunakan. Sehingga plat yang akan dipergunakan di haluan dan di belakang, para naval architects akan menentukan plat yang akan dipergunakan. Tentu ada fungsinya. Fungsinya di haluan untuk meletakkan bulbous bow. Yang kedua, meletakkan daripada bauras. Yang ketiga, meletakkan daripada ulup jangkar atau hole, anchor hole, dan juga yang dinamakan hawsepipe. Juga bulwark. Itu di haluan. Akan tetapi di buritan ada juga yang disebut dengan satu adalah sea chest. Yang kedua tempat propeller. Yang ketiga tempat daun baling-baling. Dan yang keempat tentu tempat diletakkannya zingenaut. Saya rasa cukup sekian karena waktu juga lah yang tidak mengizinkan. Anda dapat melihat slide-slide berikutnya yang telah saya berikan. Apabila Anda kurang jelas, saya harap Anda menyalin kembali di buku agar pelajaran ini Bapak bisa resapi. Apabila Anda mengalami kesulitan, bisa menghubungi saya dengan telepon, dengan WA group, atau dengan email. Hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.